kesurupan. Cerita horor artis Indonesia mungkin memang bukan sesuatu yang baru. Tak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya manusia hidup berdampingan dengan makhluk gaib yang tak kasat mata. Interaksi dengan makhluk ini pun seringkali menjadi pengalaman yang menyeramkan bagi sebagian orang, termasuk para artis. Beberapa artis pun mengaku memiliki pengalaman berinteraksi dengan hal-hal gaib. Bahkan, tidak sedikit yang sampai mengaku ketakutan karena pengalaman tersebut. Merangkum dari berbagai sumber, kami akan mengulas cerita horor artis Indonesia yang pernah terjadi. 1. Raditya Dika dengar suara tangisan setiap malam. Komika Raditya Dika ternyata salah seorang artis yang memiliki pengalaman mistis. Pengalaman tersebut ia alami ketika ia menempati rumah barunya bersama sang istri. Saat hari pertama menempati rumah tersebut, ia mengalami beberapa pengalaman yang tak biasa. Lampu kamar pasangan suami istri tersebut mati secara tiba-tiba, padahal tidak ada masalah dengan instalasi listrik miliknya. Kejadian ini pun sempat ia unggah ke Instagram story akun pribadinya. Selain itu, Raditya Dika juga kerap kali mendengar tangisan seseorang di malam hari. Karena pengalaman tersebut, ia pun akhirnya memutuskan untuk mengundang Risa Saraswati, penulis dan penyanyi yang dikenal bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Setelah ditelusuri, ternyata memang benar rumah Raditya tersebut dihuni oleh beberapa makhluk halus. Beberapa sosok yang ada di rumah tersebut dituturkan oleh Risa. Ada sosok anak kecil yang suka jahil terhadap Raditya Dika dan istrinya. Selain itu, ada pula beragam jenis hantu yang seringkali mampir di rumah tersebut. 2. Cerita horor artis Indonesia Soimah pernah berinteraksi dengan makhluk halus. Seperti diketahui, Soimah memang dikenal sebagai sosok yang sensitif terhadap makhluk tak kasat mata. Ia pun ternyata mengaku pernah memiliki pengalaman berinteraksi dengan makhluk gaib. Soimah pun menceritakan pengalaman di rumahnya yang bernuansa Jawa tersebut. Ia mengaku memang sering mengalami kesurupan sejak masih sekolah. Hingga kini, Soimah seringkali merasa diikuti oleh makhluk gaib pada momen-momen tertentu. Di samping itu, ketika ia pulang dari syuting, ia selalu merasa ada sosok perempuan yang menyambutnya. Sosok tersebut memang berkeliaran di kediaman Soimah. Meski demikian, ia mengaku rumahnya yang berada di Yogyakarta justru lebih banyak dihuni oleh makhluk halus. 3. Ruben Onsu dapat kiriman teror ilmu hitam. Beberapa waktu yang lalu, Ruben Onsu juga mengalami berbagai pengalaman horor. Saking menakutkannya pengalaman tersebut, ia pun terpaksa harus pindah rumah. Ruben merasakan berbagai teror yang datang dari sosok tak kasat mata. Namun, bukannya berasal dari makhluk gaib seperti Soimah atau Raditya Dika. Ruben mendapatkan teror karena kiriman ilmu hitam dari seseorang yang tidak diketahui. Pada satu waktu ketika Ruben cuci muka di wastafel, tiba-tiba ia melihat ada darah yang keluar dari pahanya. Sang istri pun sempat melihat aliran darah tersebut. Anehnya, meskipun berdarah, Ruben tidak merasa sakit ketika dibersihkan. Kemudian, belum selesai membersihkan darah tersebut, secara tiba-tiba pintu ruang tengah rumahnya tertutup dengan keras. Tidak hanya itu, pada satu waktu ia seperti melihat ada sosok hitam besar yang ingin mendatangi putrinya, Thalia putri Onsu. Ruben pun lantas berlari untuk menyelamatkan putrinya tersebut. Di kesempatan lain, Thalia pun malah didatangi seekor ular berwarna hitam. Ruben pun tak tinggal diam, ia pun memanggil para pemburu hantu. Pemburu hantu pun itu lantas mengatakan pada gangguan tersebut tidak akan berhenti hingga nyawa Ruben melayang. 4. Sule sempat diganggu kuntilanak. Siapa yang menyangka bahwa sosok yang penuh canda seperti Sule ternyata pernah diganggu oleh makhluk halus. Sule mengatakan bahwa ia sempat menemukan beberapa helai rambut misterius yang ada di salah satu ruangan rumah barunya. Usut punya usut, ternyata rambut tersebut milik kuntilanak yang mendiami rumahnya. Kuntilanak tersebut sengaja mengganggu agar karyawannya tidak betah tinggal di sana. Sule pun sempat melihat sosok perempuan yang memakai baju berwarna merah tanpa kepala. Mengalami hal itu,
Sule sempat bertanya kepada seorang ustadz. Sang ustadz mengatakan kuntilanak tersebut merupakan korban pemerkosaan yang mati penasaran. Ia dibunuh dan kepalanya ditebas. Sang makhluk halus menampakkan diri kepada Sule karena ingin meminta tolong dicarikan kepalanya. Akhirnya, hantu tersebut pun minta disempurnakan. Sule mengadakan tahlilan selama 7 hari 7 malam. 5. Mutia Ayu dapat teror makhluk halus di Amerika Serikat. Istri mendiang Glenn Fredly pun beberapa waktu lalu sempat menceritakan pengalaman horor ketika mendiami sebuah apartemen angker di Amerika Serikat. Saat itu ia memutuskan untuk tinggal di sebuah apartemen yang lumayan murah di kawasan Barracuda, Kolombia. Ia memilih apartemen tersebut karena pertimbangan harga yang cukup murah dan memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Saat mendiami apartemen itu untuk pertama kalinya, ia tidak mendapatkan pengalaman apa-apa. Akan tetapi, gangguan mulai tampak ketika menginjak hari kedua. Gangguan tersebut ia alami bahkan di siang hari. Beberapa di antaranya adalah bayangan hitam yang berlalu lalang dan kepala yang nongol dari kamar mandi. Usut punya usut, ternyata 3 bulan yang lalu ada 3 orang yang tewas karena ditembak secara brutal di apartemen tersebut. Ketiganya tewas di kamar yang ditempati oleh Mutia Ayu kala itu. Namun karena sudah membayar biaya kontrak, Mutia Ayu pun mencoba berdamai dengan gangguan yang ia alami. Demikianlah beberapa cerita horor artis Indonesia yang sempat diungkap ke beberapa media. Mengenai kebenaran cerita, semuanya dikembalikan ke perspektif dan kepercayaan masing-masing.